Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Tes Psikologi 2, yaitu Ibu Eva Palupi, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil ujian tengah semester Psikologi 2 yang membahas mengenai asesmen bakat. Nah teman-teman, perkenalkan, nama saya Latu Sadidah dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Salatiga semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 43040200095. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang saya bawakan yaitu mengenai asesmen bakat guna untuk memenuhi tugas tes UTS Tes Psikologi 2. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian bakat. Nah, bakat sendiri menurut Bingham dalam Saparina Sadli tahun 1991 adalah suatu kondisi atau seperangkat karakteristik yang dianggap sebagai kemampuan individu untuk memperoleh pengetahuan melalui suatu latihan khusus guna mencapai suatu keterampilan, kemampuan berbahasa, bermusik, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Coley tahun 2009 mendefinisikan bahwa bakat adalah sebagai keterampilan bersifat berulang yang tidak tergantung pada ukuran fisik. Atas dasar definisi tersebut, bakat tidak berhubungan sama sekali dengan kondisi fisik seseorang. Nah, menurut Buckingham dan Kaufman tahun 1999 mengemukakan bahwa beliau berpendapat bahwa bakat itu adalah suatu pola berulang dalam berpikir, lalu merasakan atau berperilaku yang bisa diterapkan secara produktif. Nah, dari pengertian beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai bakat di atas adalah kemampuan bawaan, bahwa bakat itu merupakan suatu kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan untuk mengetahui bakat. Nah, untuk dapat mengetahui bakat tersebut yaitu dengan melakukan diagnosis dan prediksi. Nah, yang pertama, tujuan mengetahui bakat yang pertama adalah untuk melakukan diagnosis. Nah, dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami juga potensi yang ada pada diri seseorang tersebut. Dengan demikian, akan membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi testi di masa kini secara cermat. Nah, permasalahan itu baik dalam lingkup dunia pendidikan, klinis maupun industri. Dengan bantuan tes bakat ini, maka diharapkan psikolog dapat memberikan suatu treatment yang tepat bagi kliennya. Lalu yang kedua yaitu tujuan mengetahui bakat untuk prediksi, yaitu untuk memprediksikan kemungkinan kesuksesan atau kegagalan pada seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Nah, prediksi ini meliputi seleksi, lalu penempatan, dan klasifikasi. Pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu lembaga. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pada perkembangan bakat seseorang itu? Faktor ini terjadi berupa faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri meliputi kematangan fisik atau kematangan biologis, juga kematangan yang terjadi dari segi mentalnya. Lalu untuk faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini mencakup lingkungan dan juga pengalaman. Lingkungan yang baik akan memfasilitasi perkembangan bakat yang dimiliki individu yang bersangkutan. Faktor yang bersumber dari diri individu yang dapat mempengaruhi perkembangan bakat antara lain yaitu yang pertama adalah kemampuan atau potensi individu yang dibawa sejak lahir.
Nah, faktor bawaan akan sangat menentukan pembentukan dan perkembangan bakat seseorang. Lingkungan tidak akan dapat merubah membentuk manusia melebihi batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Lalu, yang kedua yaitu minat individu yang bersangkutan. Suatu bakat tertentu tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak disertai oleh minat yang cukup tinggi terhadap bidang atau hal yang sesuai dengan bakat tersebut. Yang ketiga, yaitu motivasi yang dimiliki oleh individu. Suatu bakat akan menjadi kurang berkembang atau tidak akan menonjol bila kurang disertai oleh adanya motivasi yang cukup tinggi untuk mengaktualisasikannya. Karena motivasi berhubungan erat dengan daya juang seseorang untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, poin yang keempat yang dapat mempengaruhi yaitu nilai hidup yang dimiliki oleh suatu individu. Yang dimaksud dengan nilai hidup di sini adalah bagaimana cara seseorang memberi arti terhadap suatu di dalam hidupnya. Lalu yang kelima yaitu mengenai kepribadian individu. Nah, faktor kepribadian ini sangat memegang peranan bagi perkembangan bakat seseorang. Nah, misalnya konsep diri, lalu percaya diri, keuletan atau keteguhan dalam berusaha, ketersediaan untuk menerima kritik dan saran demi untuk meraih kesuksesan yang tinggi. Yang keenam yaitu maturity atau kematangan. Nah, bakat tertentu akan berkembang dengan baik apabila sudah mendekati atau menginjak masa pekannya. Suatu hal yang sulit adalah dalam menentukan kapankah saatnya suatu kemampuan atau bakat tertentu sudah matang untuk dikembangkan atau dilatih. Karena untuk masing-masing kemampuan dan untuk setiap orang kematangannya belum tentu atau tidak selalu sama. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa lingkungan juga memegang peranan yang sangat menentukan perkembangan tidaknya atau suatu bakat. Oleh karena itu, lingkungan dapat berfungsi sebagai perangsang untuk berkembangnya bakat. Tetapi dapat juga sebaliknya, lingkungan justru menjadi faktor penghambat bagi aktualisasi dan perkembangan bakat yang dimiliki oleh setiap individu. Poin selanjutnya yaitu mengenai teori macam-macam bakat dengan menjelaskan teori faktornya. Teori yang pertama yaitu teori bakat menurut Howard Gardner. Nah, teori bakat dalam psikologi menurut Howard Gardner ini memunculkan teori di mana manusia itu memiliki tipe bakat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah teori bakat bahasa, lalu logika matematik, juga musik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, dan juga eksistensial. Nah, pada bakat-bakat tersebut, saya menjelaskan yang pertama yaitu mengenai bakat bahasa atau linguistik. Nah, bakat bahasa atau linguistik ini adalah suatu bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau seseorang yang mampu dalam mengelola kata dan bahasa. Juga teori bakat logika matematik atau mathematical. Nah, ini adalah suatu bakat yang dimiliki oleh seseorang maupun individu yang dimana seseorang tersebut mampu dalam menggunakan logika terutama terkait pada perhitung-hitungan ya atau matematika. Nah, lalu yang ketiga yaitu mengenai bakat teori bakat musikal. Nah, bakat musikal ini dimiliki kepada seseorang yang mampu dalam menciptakan suatu musik atau suatu karya yang berhubungan dengan alat musik ya. Lalu juga teori kinestetik. Nah, ini adalah dimiliki oleh suatu individu atau seseorang yang dimana dapat mengendalikan gerak tubuhnya. Seperti kayak pintar dalam menari, dancer, dan lain-lain. Lalu teori bakat interpersonal. Nah, ini adalah bakat yang berhubungan dalam memahami orang. Juga bakat intrapersonal.
Nah, bakat ini dimiliki oleh seseorang yang mampu dalam memahami dirinya sendiri. Juga teori bakat naturalistik. Nah, teori bakat naturalistik ini dimiliki oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut mampu dalam memahami unsur dalam lingkungan alam. Lalu yang terakhir yaitu bakat eksistensial. Nah, bakat eksistensial ini dimiliki oleh seseorang maupun individu yang dimana dapat secara baik dalam suatu kepedulian terhadap isu moral yang terjadi pada masa-masa sekarang maupun masa lalu dan juga masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu teori faktor. Nah, teori faktor tersebut mencakup yang pertama yaitu teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori yang tertua. Albert Binet termasuk salah satu ahli psikolog yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari suatu faktor, satuan, atau faktor umum. Nah, menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet menggambarkan intelijensi sebagai sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan untuk orang lain dalam mengamati dan menilai tingkah perkembangan individu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jadi, untuk melihat apakah seseorang cukup cerdas atau tidak, itu dapat diperoleh atau dapat diamati dari cara dan kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan dan kemampuan untuk mengubah arah tindakannya itu apabila perlu. Inilah yang dimaksud dengan komponen arah, adaptasi, dan kritik dalam definisi intelijensi. Lalu yang kedua yaitu meliputi teori dua faktor atau the two factor theory. Nah, teori dua faktor ini dikembangkan oleh Carlos Sparman, seorang psikolog dan ahli statistik dari Inggris. Sparman tahun 1927 ini mengusulkan teori kecerdasan dua faktor yang menurutnya dapat menjelaskan pola hubungan antara kelompok tes kognitif yang ia analisis. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum, ditambah satu faktor yang lebih spesifik dan unik untuk tugas tertentu. Kedua faktor ini, baik faktor G maupun faktor S, bekerja sama sebagai suatu kesatuan. Semua faktor yang spesifik akan bersama-sama membentuk single common factor atau G factor. Sparman berpendapat bahwa kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat tergantung pada kemampuan umum maupun kemampuan khusus. Jadi, setiap faktor baik faktor G maupun faktor S memberi sumbangan pada setiap perilaku yang intelijen. Yang terakhir yaitu mengenai teori multifaktor atau multiple factor theory. Nah, teori multifaktor ini dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike tahun 1916. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari hubungan-hubungan neural atau stimulus dan respon. Hubungan-hubungan neural khusus inilah yang mengarahkan tingkah laku individu. Pada dasarnya, teori Thorndike
menyatakan bahwa intelijensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditambahkan dalam wujud perilaku intelijen. Trudike mengemukakan 4 atribut intelijensi, yaitu tingkatan, rentang, daerah, dan kecepatan. Instrumental pengukuran bakat. Nah, pengukuran bakat pada seseorang dapat diukur dengan menggunakan tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas, dispesialisasikan, dan dalam rentang waktu tertentu. Bakat menunjukkan keunggulan atau keistimewaan kemampuan khusus. Nah, maka tes bakat dapat juga disebut dengan tes batas kemampuan atau power ability test, atau disebut dengan differential aptitude test. Ini menurut Anastasi tahun 1997. Nah, instrumen yang dapat digunakan pada pengukuran bakat, yaitu pengukuran bakat kognitif, itu dibagi menjadi 2, yaitu single test dan battery test. Nah, yang merupakan single test itu mencakup tes administrasi keuangan dan perdagangan atau ADCUDAC, lalu juga tes E atau mechanical comprehension, lalu juga yang ketiga atau yang terakhir adalah tes kreativitas figural atau TKF. Tes administrasi keuangan dan perdagangan atau disingkat dengan ADCUDAC. Nah, tes ADCUDAC ini merupakan baterai tes bakat yang dibuat khusus secara lokal untuk mengukur kemampuan di bidang administrasi, keuangan, dan perdagangan. Lalu tes ini banyak dipakai sebagai indikator untuk tujuan seleksi di bidang administrasi, keuangan, dan perdagangan dan sejenisnya dan penjurusan siswa SMA atau SMK maupun pemilihan jurusan kuliah, terutama di bidang ekonomi maupun ilmu sosial lainnya. Tes ADCUDAC dikembangkan sejak tahun 1967 oleh Bagian Kejuruan dan Perusahaan yang saat ini bernama Bagian Psikologi dan Organisasi atau disingkat dengan PIO. Nah, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tes ADCUDAC sendiri terdiri dari 5 subtes yang dapat diadministrasikan secara terpisah ataupun tidak berurutan sesuai dengan nomor subtesnya. Nah, dengan demikian, subtes tes ADCUDAC dapat dipilih sesuai dengan keperluan. Masing-masing subtes memiliki batasan waktu pengerjaan berkisar 5 sampai dengan 6 menit. Nah, kelengkapan pelaksanaan tes ADCUDAC yaitu berupa manual atau pedoman tes, lalu buku soal ADCUDAC, dan juga lembar jawab dan pengukur waktu atau stopwatch. Yang kedua yaitu tes E atau mechanical comprehension. Nah, tes E ini merupakan tes untuk mengetahui kemampuan dasar teknik, yaitu kemampuan mengenali hubungan dan kesimpulan tiap situasi yang berbentuk gaya dan daya dalam prinsip fisika mekanika. Nah, tes ini dapat digunakan untuk pemilihan jurusan di SMA, SMK, atau pemilihan studi lanjut masuk perguruan tinggi, khususnya untuk pemilihan jurusan teknik. Selain itu, tes ini juga dapat digunakan dalam penempatan karyawan dalam proses seleksi, khususnya di bagian permesinan atau yang membutuhkan pemahaman teknik. Perlengkapan tes E yaitu seperti manual atau pedoman tes, buku soal, lembar jawaban, alat tulis, dan pengukur waktu atau stopwatch.
Lalu untuk pengukuran bakat yang kedua, bakat kognitif, yaitu kelompok battery test yang meliputi 3 tes. Yang pertama yaitu GAT, lalu GATB, dan yang terakhir yaitu FACT. Nah, bakat non kognitif itu meliputi MCDT, yang kedua public posting, yang ketiga Gallup Internasional, dan lain-lain. Pengukuran bakat kognitif yang pertama yaitu DAT atau disebut dengan Differential Aptitude Test. Nah, DAT ini berisi 7 materi tes yang mengungkap 7 aspek bakat berhitung, penalaran, ruang bidang, tes mekanik, cepat teliti, verbal rationing, dan language test. DAT merupakan salah satu dari materi motif bakat yang sering digunakan. Nah, DAT ini memiliki 7 tes, yaitu yang pertama adalah verbal rationing, yang kedua adalah numerical ability, yang ketiga adalah abstract rationing, yang keempat adalah speech relation, yang kelima adalah mechanical rationing, yang keenam clerical speed and acquiry, yang ketujuh adalah language use atau spelling juga masuk ke dalam language use. Yang kedua yaitu General Aptitude Test Battery atau GATB. Aptitude G Intelligence merupakan tes kemampuan belajar secara umum, yaitu mencakup kemampuan untuk menangkap dan mengerti prinsip-prinsip menalar dan membuat keputusan. Lalu Aptitude V atau Verbal Aptitude merupakan tes untuk mengerti arti beberapa kata dan mempergunakannya secara efektif, serta untuk mengerti bahasa secara komprehensif, mengerti hubungan antar kata, dan mengerti arti keseluruhan paragraf dan kalimat. Aptitude N atau Numerical Aptitude yaitu merupakan kemampuan untuk mengoperasikan angka-angka secara cepat dan tepat. Lalu Aptitude S atau Spatial yaitu mengungkap kemampuan berpikir secara visual pada bentuk geometris dan untuk menangkap objek tridimensi serta mengingat hubungan dari gerakan objek dalam satu ruang. Lalu Aptitude B atau Perform Perception itu merupakan suatu kemampuan untuk melihat bagian-bagian dari suatu gambar, benda, dan grafik. Nah, membuat perbandingan dan perbedaan secara visual dan melihat perbedaan yang nyata pada bentuk bayangan. Lalu Aptitude Q atau Serial Perception. Nah, ini merupakan kemampuan untuk mengungkap objek-objek angka dan huruf serta kemampuan persepsi terhadap komputasi secara sepintas. Aptitude K atau Motor Coordinate merupakan kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan organ mata, jari-jari, serta terambil dan teliti pada gerakan yang cepat dan tepat. Kemudian Aptitude V atau Finger Dexterity merupakan kemampuan gerakan jari jemari, memanipulasi objek-objek kecil dari jari jemari secara tepat dan teliti. Lalu Aptitude M atau Manual Dexterity yaitu merupakan kemampuan untuk menggerakkan tangan dengan mudah dan terambil, kemampuan untuk bekerja dengan tangan dan menempatkan dan memindahkan sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu Flanegan Aptitude Classification atau FACT. Tes ini digunakan sebagai alat bantu untuk memprediksi keberhasilan kerja dan perencanaan program latihan dalam rangka konseling pekerjaan dan sebagai alat seleksi dalam penempatan karyawan. Nah, tes ini terbagi menjadi 14 tes, yaitu yang pertama adalah inspection, coding, memory, precision, assembly, scales, coordination, judgment and comprehension, arithmetic, patterns, component, table, mechanic, expression. Lalu secara garis besar, tes bakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu multi-aptitude batteries, yaitu tes bakat yang mengukur bermacam-macam kemampuan seperti pengertian bahasa, kemampuan angka, penglihatan keruangan, penalaran dalam menghitung, kecepatan dan ketepatan dalam persepsi,
dari hasil tes dapat dilihat kemampuan, kekuatan, dan kelemahan seseorang masing-masing dinyatakan dalam angka-angka tersendiri. Nah, hasilnya adalah berupa profil angka-angka. Berbeda dengan tes intelijensi umum di mana semua aspek intelijensi keluar sebagai satu angka, yaitu EQ. Tes ini termasuk tes bakat yang sudah cukup lama dipakai, yaitu sejak Perang Dunia I. Yang termasuk jenis kelompok tes ini antara lain yaitu Differential Aptitude Test atau DAT yang sudah dijelaskan terlebih dahulu, terdiri dari 8 subtes. Nah, yang kedua yaitu General Aptitude Test Batteries atau GATB, terdiri dari 9 subtes. Yang ketiga yaitu Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT, terdiri dari 14 subtes. Yang kedua yaitu Special Aptitude Test atau Single Aptitude Test atau tes bakat khusus, yakni tes yang mengukur satu bakat khusus tertentu. Sebagai contoh yaitu Musical Aptitude Test, lalu Artistical Aptitude Test, lalu Racial Aptitude Test, yang terakhir yaitu Mathematical Aptitude Test. Nah, kesimpulan dari penjelasan atau paparan mengenai asesmen bakat tersebut dapat disimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang bersifat umum ataupun khusus. Namun, bakat juga harus disertai dengan latihan untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus. Adapun bakat yang dimiliki oleh setiap individu yaitu meliputi bakat linguistik, bakat musikal, bakat logis matematis, bakat spesial, bakat kinestetik, bakat interpersonal, dan bakat intrapersonal. Ciri-ciri bakat pada suatu hal adalah senang melakukan hal tersebut, berkonsentrasi, rasa ingin tahu yang besar, memiliki kemampuan yang lebih pandai pada bidang itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan bakat yaitu motivasi, dukungan, pengetahuan, latihan, penghargaan, sarana, lingkungan, lalu kerjasama, dan juga teladan yang baik. Bagi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dan juga pemaparan materi terkait asesmen bakat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.